Halo, selamat datang kembali di channel aku dan kali ini kita akan bahas sesuatu yang lumayan viral. The Sister Hong, The Sister Red, Red Sister, Red Uncle ini tuh lagi viral banget. Yes, ini adalah seorang paman. Paman ini tuh bolak-balik mondar-mandir di FYP, dibuatin meme, terus juga dibahas sama beberapa influencer besar baik dalam negeri maupun luar negeri. Kasusnya ini luar biasa dan menjadi buah bibir karena korbannya itu sampai 1.600. Ibarat pertahtaan, Sister Hong ini adalah penakluk lelaki nomor satu. Mari kita bahas lengkapnya gimana. Tapi kita nggak cuma bahas isu atau gosipnya aja. Di section terakhir kita akan bahas apa yang bisa kita pelajari dari sini. Karena ini adalah kasus baru. Bahkan di Google itu juga sampai nampilin kayak gini. It looks like the result below are changing quickly. Kebetulan ini juga masih masa investigasi di Cina sana. Apa-apa yang aku sampaikan itu adalah kabar sekitaran tanggal 17 Juli. Jadi ada laki-laki ini kita sebut aja lah misalnya namanya Tono. Tono ini nama samaran ya. Tono ini melapor ke kepolisian Jiangning, Cina. Laporannya si Tono ini isinya mengenai ada video tidak senonoh Tono yang tersebar ke internet tanpa pengetahuannya si Tono. Ingat ya guys, Tono ini nama samaran aja. Kebetulan kepolisian Jiangning ini gercep, gerak cepat, nggak pilih-pilih kasus. Jadi nggak mentang-mentang korbannya laki-laki, kepolisiannya jadi sepele, nggak kayak gitu. Tono ini melapor tanggal 5, tanggal 6-nya si pelaku udah ditangkap, yaitu si Sister Hong. Aku dapat gambar ini tuh dari Weibo. Bagi yang belum tahu, Weibo ini kayak X, Twitter, atau Threads ala Cina. Ini adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh kepolisian Jiangning. Kebetulan aku nggak bisa bahasa Cina, jadi aku pakai AI untuk menerjemahkan ini. Dan kalau misalnya dari AI ini ada ringkasannya ya. Yang pertama, laporan itu diterima tanggal 5 Juli dan tersangka itu bernama Jiao. Jiao ini adalah pria berusia 38 tahun dan Jiao ini menyamar sebagai wanita, melakukan hubungan dengan beberapa pria dan merekam serta menyebarkan video tersebut. Nah, jadi kalau ada informasi yang menyebarkan bahwa bapak-bapak atau paman-paman yang ada di video itu usianya 60 tahun, itu tuh hoax. Karena usianya 38 tahun dan ditahan secara pidana tanggal 6 Juli 2025. Setelah polisi mengeluarkan surat pernyataan ini di tanggal 8 Juli, kasus ini tuh jadi trending nomor 1 di Weibo. The power of netizen mengkorek-korek kasusnya dan ketahuan katanya korbannya itu sampai 1.600-an, tapi kepolisian Jiangning bilang ini tuh dilebih-lebihkan, nggak, sebenarnya tuh nggak segitu, tapi nggak ada angka yang pasti dari kepolisian Jiangning. Karena memang kasus ini tuh ekstrim dengan angka 1.600 meskipun belum dipastikan, ini kasus jadi langsung booming banget, bahkan di Indonesia jadi booming juga ya. Satu isi dunia ini ngebahas tentang The Sister Red, The Sister Hong. Kalau aku lihat dari sumber Wikipedia, aku baru tahu ya teman-teman, Wikipedia itu ternyata ngeluari hal-hal yang seperti ini juga. Atau mungkin karena memang ini kasusnya viral banget, makanya Wikipedia mengeluarkan ini. Atau mungkin aku sendiri ya nggak tahu informasi soal Wikipedia itu mengeluarkan berita-berita seperti ini. Mungkin aku kudet ya. Jadi ada beberapa sumber yang aku ambil dari Wikipedia, dari FT News. Aku nggak tahu sosmed mana nih yang dipakai sama Sister Hong ini, tidak ada kejelasannya. Di Wikipedia dan FT News, Sister Hong ini ketika menjalankan aksi, sosmednya tuh kayak gini namanya. Maafkan aku ya teman-teman, aku nggak pandai bahasa Cina. Para korban ini sebenarnya udah tahu kan wajahnya si Sister Hong ini gimana, kok tetap mau ya. Dari informasi yang aku korek-korek, si Sister Hong ini nggak secara eksplisit nawarin aktivitas tidak senonoh di postingannya, enggak. Tapi si Sister Hong ini di sosial medianya dia membangun citra seolah-olah dia ini adalah ibu-ibu yang sudah bercerai. Selain dia membranding dirinya sebagai ibu-ibu yang bercerai, dia membranding dirinya sebagai perempuan yang lemah lembut, yang suka masak, yang suka berkebun. Sister Hong ini di sosial medianya sering ngepost tentang dia itu lagi cari jodoh. Mungkin gara-gara postingan-postingannya itu mengarah ke cari jodoh, orang-orang yang cari jodoh
Mungkin juga ketarik setelah aku baca-baca lagi dari media Hoops. Jadi si Sister Hong ini emang menargetkan pria-pria kesepian. Mungkin dia juga nge-add ya. Jadi dia ngecari-cari, searching-searching dan lain-lain dan berinteraksi. Pokoknya dia mencari pria-pria kesepian. Dan ada satu hal yang menarik di perhatian aku. Ada satu komen dari Weibo. Di Weibo ini membahas tentang betapa sulitnya cowok-cowok menikahi cewek di Cina. Karena ada gap ekonomi, cowok-cowok di Cina itu makin sulit menikah. Mungkin ini yang ngebuat cowok-cowok itu jadi cowok-cowok kesepian. Paman Hong ini atau Sister Hong ini kalau nggak pakai makeup tuh mukanya kayak gini. Kalau pakai makeup tuh yang di sebelahnya, ya ampun. Mungkin betapa mengenaskannya ya di Jiangning itu sampai nggak bisa menikahi perempuan, sampai ini pun mau atau memang dia bejat aja. Ketika mereka sudah cecetan, barulah di situ mereka janjian melakukan aktivitas tidak senonoh tadi. Banyak korban itu awalnya nggak tahu kalau sis Hong itu laki-laki, tapi ketika sudah datang, meskipun marah, tetap dilanjut. Ada juga mungkin yang tidak melanjut. Ada korban yang udah tahu lanjut dan datang berkali-kali. Wah, luar biasa ya. Mungkin yang ngebuat Sister Hong ini diminati karena Sister Hong ini enggak minta apa-apa. Dia cuma minta small gift atau hadiah-hadiah kecil. Makanya kalau misalnya teman-teman lihat ya, di FYP itu kadang ada yang bawa semangka, ada yang bawa ikan, ada yang bawa telur dan lain-lain. Jadi ibaratnya mungkin orang berpikir ya, ah, kapan lagi dapat yang gratisan. Tapi ingat teman-teman, kalau sesuatu itu too good to be true, pasti ada sesuatu di baliknya. Memang si Sister Hong ini nggak minta apa-apa sama korbannya, cuma dimintain bawa semangka atau bawa ini, tapi dia diam-diam merekam kegiatan tidak senonoh dia dengan korbannya. Lalu video tidak senonoh itu dimasukkan ke dalam website. Katanya sih website kayak website dark web gitu. Ini tuh kayak ada grup di dark web. Untuk masuk ke dalam grup itu harus bayar sekitar 150 yuan per anggota per bulannya. Kalau dirupiahkan itu 330.000 rupiah per bulan per anggota. Nah, untuk bisa melihat videonya si Sis Hong ini. Meskipun aku udah mencari-cari sejak kapan Sis Hong ini mulai melakukan aksinya, tapi aku yakin ya, videonya itu banyak, artinya sudah lama ini berlangsung. Karena ini tuh dia sistemnya dari dark web, untuk muncul ke permukaan pasti agak lama naiknya. Makanya korbannya udah banyak dulu baru ketahuan. Karena ini sampai sekarang masih dalam tahap investigasi, jadi mungkin nanti pas kalian nonton video ini ada berita baru lagi dari kepolisian Jiangning. Kasus ini viral, banyak korban yang terdeteksi. Ada korban yang influencer, ada yang udah berkeluarga, bahkan sampai datang berkali-kali, ada yang udah tunangan, terus tunangannya batal gara-gara video ini kesebar, dan ada juga anak kuliahan. Kalau kalian lihat di internet, itu kan banyak berita yang mengatakan si Song ini kan HIV atau punya penyakit menular. Nah, sampai sekarang kepolisian Jiangning itu tidak menemui atau tidak menerima laporan itu. Kepolisian Jiangning memberikan akses rumah sakit sekitar untuk periksa atau cek apakah korban-korban ini kena penyakit menular. Kalau misalnya tidak ada laporan dari korban bahwa korban kena penyakit menular, yang mana belum ada sampai sekarang, maka si Sis Hong ini cuma dikenakan pasal soal penyebaran video tidak senonoh aja. Yang mana penyebaran video tidak senonoh ini cuma sampai 3-10 tahun aja. Tapi kalau misalnya terbukti nanti ada korban yang kena penyakit gara-gara si Sis Hong ini, maka mungkin dia akan lebih lama atau hukumannya semakin berat. Di sini aku mau sampaikan 3 hal simpel aja. Yang pertama, perselingkuhan itu karena kualitas individu, bukan karena pasangannya. Jadi kalau misalnya kita lihat
Di kasus Sis Hong ini, banyak orang-orang yang bahkan sudah dalam relationship datang ke Sis Hong ini, di mana Sis Hong ini penampilannya luar biasa, nampak banget kok kayak laki-lakinya. Mindset-mindset soal, wah artis secantik itu aja diselingkuhi, apalagi aku yang biasa ini. Si yang berselingkuh dengan Sister Hong ini, tentu aja dia bukan karena memandang fisiknya si Sis Hong, benar gak sih? Bahkan ada yang sudah berkeluarga dan dia tahu kalau si Song ini laki-laki, tetap aja digas, ya artinya memang kualitas individunya yang jelek, bukan kita, oke? Yang kedua, itu ada yang namanya lust driven behavior. Jadi, di film-film itu ada propaganda kalau misalnya kita sudah menikah dengan seseorang, pada akhirnya hidup akan bahagia, happily ever after gitu ya, sampai mati, sampai tua nanti bahagia semuanya. Ngebuat kita ngerasa bahwa kalau kita jatuh cinta sama satu orang, gak mungkin kita tertarik lagi sama orang lain. Nah, kalau kita punya pemikiran gitu, artinya kita belum mengenal yang namanya lust driven behavior. Biasanya, ani-ani, pelakor, pebinor, simpanan, selingkuhan, biasanya memanfaatkan lust driven behavior. Lust driven behavior ini muncul di waktu-waktu tertentu, dan ketika dia muncul memang hasrat itu tuh tidak terkendali apabila biasanya memang orang tersebut tidak mengendalikan dirinya. Misalnya seseorang itu masuk ke dalam fase lust driven behavior, itu tuh adalah fase bertindak impulsif. Jadi dia nggak bisa mikir rasional, nggak bisa mikir jangka panjang, tiba-tiba menggeban. Kalau kita lihat di kasusnya Sis Hong ini, ada laki-laki yang sudah tahu si Sis Hong ini laki-laki, dia marah-marah tapi dia tetap lanjut karena dia merasa tanggung. Nah, ini lust driven behavior. Waktu dia impulsif, waktu-waktu dia tidak bisa mengendalikan emosi dan hasratnya. Kalau manusia mengenali sisi lust driven behaviornya, maka dia tidak bisa mengkontrol dirinya, dan itulah yang menyebabkan hancurnya rumah tangga, hancurnya relationship. Jadi ingat teman-teman, meskipun kita menikah, lust driven behavior ini masih ada dan dia perlu dikendalikan. Untuk itulah poin ketiga jadi penting, yaitu boundaries atau batasan. Orang-orang yang ketika singlenya aja dia nggak punya batasan, ibaratnya dia nggak ada relationship apapun sama seseorang, satu cuma teman aja tapi mesranya begitu luar biasa, udah terbiasa flirting meskipun nggak ada hubungan apapun, udah biasa untuk mesra-mesraan meskipun gak ada hubungan apapun, udah terbiasa untuk melakukan hubungan bebas meskipun tidak ada hubungan apapun. Nah, ini yang namanya orang-orang yang gak punya boundaries. Jadi ketika dia menikah pun, dia gak tahu yang namanya boundaries, dan itu yang ngebuat dia ya udah bisa aja melakukan hal-hal seperti itu, yang penting gak ketahuan. Udahlah dia gak ada boundaries, dia gak tahu pengendalian dirinya, pada akhirnya itu yang ngebuat lust driven behaviornya itu menang. Jadi hati-hati sama orang yang gak punya boundaries. Itu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Thank you so much udah nonton. See you on next video. Bye bye.